Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Isma Salafiyah dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan. Yang pertama ada Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Selanjutnya ada mengenal hakikat penciptaan manusia. Manusia adalah ciptaan Allah. Sebagai insan yang beriman, tentunya tidak diragukan lagi keyakinan dalam diri kita bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Dilahirkan ke dunia pertama kali dalam bentuk manusia, kemudian menjalani masa kehidupan di dunia, sampai akhirnya saat yang ditentukan tiba, yaitu kembali kepada Pencipta, Allah Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia tentu saja mempunyai kekuatan besar untuk mematikan atau mengambil kembali makhluk ciptaannya. Jadi kematian adalah hukum Allah yang pasti. Ruh yang tiada itu tentu saja akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan proses yang tak terjangkau akal kita. Kita harus ingat bahwa manusia sebagai makhluk tentu tidak akan sama dengan penciptanya. Karena itu akal kita tidak bisa menjangkau ke wilayah yang di sana hanya ada kekuasaan Allah. Manusia hidup dari rangkaian unsur-unsur tertentu yang menyusun struktur kepribadiannya. Allah menciptakan manusia melalui dua tahap. Allah pertama kali menciptakan jasadnya, kemudian meniupkan ruh ke dalam jasad itu, sebagaimana pernyataan Allah SWT dalam ayat di bawah ini. Maka apabila aku telah menyempurnakan penciptaan jasadnya, lalu kutiupkan dari ruhku ke dalamnya, maka bersujudlah kamu sekalian kepadanya. Dalam surat Syad ayat 72. Jadi dua unsur utama dalam kepribadian manusia adalah unsur materi, yaitu fisik manusia, dan unsur ruh, yaitu hati dan jiwa manusia. Selain dua unsur tersebut, ada satu unsur yang membuat manusia menjadi makhluk Allah yang sempurna dibandingkan hewan dan tumbuhan. Unsur tersebut adalah akal. Selanjutnya ada takhotul insan atau potensi manusia. Manusia diberikan potensi Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diminta pertanggungjawabkan di hadapannya. Apakah seseorang itu amanah dalam menjalankan tugasnya ataukah khianat? Allah menciptakan memberikan segala potensi kepada manusia hanya untuk menjadikan manusia taat, tunduk, patuh, dan mengabdi ibadah kepadanya. Tetapi ada juga orang yang khianat terhadap perintah Allah, maka dia Allah jadikan dirinya hina melebihi binatang-binatang. Potensi manusia menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, rohani atau spiritual, dan akal atau mind. Terdapat dalam surat At-Tin surah ke-95 ayat 4. Potensi pendengaran. Pendengaran menurut pandangan Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Yaitu dalam surat An-Nahl surah ke-16 ayat 78. Selanjutnya ada potensi penglihatan. Alat yang digunakan untuk melihat adalah mata. Allah memberikan penglihatan dari mata tersebut sebagai anugerah untuk dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Terdapat dalam surat Al-Isra ayat 36. Potensi hati. Di dalam hadis ada yang menyebut tentang kepentingan peranan hati dalam menentukan akhlak seseorang. Bahkan Rasulullah SAW
menyifatkan bahwa baik atau buruk akhlak seorang itu bergantung kepada hatinya. Selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Terdapat dalam surat Az-Zariyat surah ke-51 ayat ke-56. Selanjutnya ada al-amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan baik dalam berdagang dan pada hal sosial lain. Mereka yang memilih sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khilafah atau kepemimpinan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya. Selanjutnya ada al-khianat. Orang-orang yang tidak memfungsikan potensi yang telah diberikan Allah SWT disebut orang yang khianat. Bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Nauzubillah min zalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah SWT dengan berbagai perumpamaan yang hina. Adapun para pengkhianat, yang pertama ada seperti binatang ternak dalam Quran surat Al-A'raf surah ke-7 ayat 179. Yang kedua seperti anjing, Quran surat Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-176. Yang ketiga seperti kera dan babi, Quran surat Al-Maidah surah ke-5 ayat 60. Yang keempat seperti kayu, Quran surat Al-Munafikin surah ke-63 ayat ke-4. Yang kelima ada seperti batu dalam Quran surat Al-Baqarah surah kedua ayat ke-74. Yang keenam ada seperti keledai dalam Quran surat Al-Jumu'ah surah ke-62 ayat ke-5. Yang ketujuh seperti laba-laba dalam Quran surat Al-Ankabut surah ke-29 ayat ke-41. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.